Halo semua, perkenalkan, saya Nicholas Sisyo Praditna dari LA80 dengan NIM 27022874472. Pada video ini, saya akan membahas mengenai topik Machine Learning Technique for Predictive Analytics dan juga memberikan contoh penerapan salah satu algoritma, yaitu Key Nearest Neighbors atau KNN, dalam industri e-commerce. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa harus diprogram secara eksplisit. Dalam predictive analytics, machine learning digunakan untuk memprediksi kejadian masa depan berdasarkan pola dari masa lalu. Contohnya, seperti memprediksi perilaku pembeli pelanggan di platform e-commerce, rekomendasi produk, dan deteksi penipuan transaksi. Pertama, kita akan membahas mengenai Artificial Neural Network atau ANN. ANN terinspirasi dari cara kerja otak manusia yang terdiri dari neuron-neuron. Setiap neuron menerima input, mengelola melalui bobot dan fungsi aktivitas, lalu menghasilkan output. ANN banyak digunakan untuk mengenal pola seperti pengenalan wajah, suara, dan juga gambar. Kelebihan dari ANN adalah kemampuan untuk mempelajari pola yang kompleks dari data yang besar. Namun kekurangannya, ANN membutuhkan waktu pelatihan yang lama, banyak data, dan hasilnya sulit dijelaskan secara interaktif. Selanjutnya adalah Support Vector Machine atau SVM. SVM bekerja dengan cara mencari garis batas terbaik atau hyperlink yang memisahkan data dari dua kelas berbeda, seperti membedakan pelanggan yang mungkin membeli produk atau tidak. Kelebihan dari SVM adalah akurasi yang tinggi pada data yang terpisah dengan jelas. Namun, kelemahannya, performa akan menurun saat data memiliki banyak noise atau kelas yang bertumpang tindih. Sekarang, kita masuk ke algoritma utama, yaitu Key Nearest Neighbor atau KNN. KNN adalah algoritma yang sederhana, namun sangat efektif untuk klasifikasi dan regresi. Cara kerjanya seperti ini. Ketika kita ingin memprediksi suatu data baru, algoritma akan mencari data terdekat dari data tersebut, lalu menentukan hasil prediksi berdasarkan mayoritas dari tetangga terdekatnya. Misalnya, jika 3 dari 5 tetangga terdekat adalah pelanggan yang membeli produk, maka sistem akan memprediksi bahwa pelanggan tersebut juga akan membeli produk. Kelebihan dari KNN itu mudah diimplementasikan dan tidak memerlukan proses pelatihan yang rumit. Dapat bekerja dengan baik pada dataset kecil, namun memiliki kekurangan, yaitu tidak efisien untuk data yang besar, karena setiap prediksi harus menghitung jarak ke semua data lain, dan juga sensitif terhadap skala dan distribusi data. Berikutnya adalah Bayesian Learning atau Naive Bayes. Algoritma ini menggunakan prinsip probabilitas dari teorema Bayes untuk memprediksi kemungkinan suatu kejadian berdasarkan bukti yang sudah ada. Naive Bayes sering digunakan untuk klasifikasi teks seperti email spam detection dan sentiment analytic. Kelebihannya cepat dan efisien pada data yang besar, namun memiliki kekurangan, yaitu asumsi antar fitur harus independen, yang kadang tidak realistis di dunia nyata. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ensemble model. Adalah pendekatan yang menggabungkan beberapa algoritma machine learning untuk meningkatkan performa prediksi. Beberapa teknik ensemble populer adalah bagging seperti random forest, lalu ada boosting seperti XGBoost, lalu ada stacking, yaitu menggabungkan beberapa model sekaligus. Kelebihannya, hasil prediksi akan lebih akurat dan stabil. Kekurangannya, proses akan jauh lebih kompleks dan memerlukan waktu komputasi yang lebih lama. Dalam industri e-commerce, algoritma Key Nearest Neighbor banyak digunakan untuk yang pertama adalah merekomendasi produk dengan mencari produk yang mirip dengan produk yang pernah dibeli atau dilihat oleh pengguna. Selanjutnya, segmentasi pelanggan dengan mengelompokkan pelanggan berdasarkan kesamaan perilaku berbelanja. Lalu, bisa juga memprediksi pembelian untuk memperkirakan apakah pelanggan baru akan membeli produk tersebut berdasarkan pola pelanggan sebelumnya. Sebagai contoh, jika seorang pengguna sering membeli produk kecantikan, maka sistem akan merekomendasi dengan berbasis KNN akan menyarankan produk serupa yang dibeli oleh pelanggan dengan mendeteksi preferensi yang mirip.
Kesimpulannya, setiap algoritma machine learning memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti ANN unggul dalam pola yang kompleks, tetapi butuh banyak data. SVM kuat untuk klasifikasi yang jelas. KNN mudah digunakan, namun lambat pada data yang besar. Selanjutnya ada Naive Bayes, itu cepat, tetapi asumsi independensinya sering tidak sesuai. Lalu, ada Ensemble Model, meningkatkan akurasi dengan menggabungkan beberapa model, namun memerlukan komputasi yang cukup lebih kompleks. Dalam konteks e-commerce, KNN menjadi pilihan yang tepat untuk sistem rekomendasi yang personal dan relevan dengan preferensi pengguna. Sekian penjelasan saya mengenai machine learning, teknik for predictive analytics, dengan studi kasus penerapan algoritma K-nearest neighbor atau KNN dalam industri e-commerce. Sekian, terima kasih telah menonton.